Selamat datang di Fakta Tersembunyi. Kalau kalian pernah mendengar lagu Cinta Rahasia atau Kekasih Gelapku dari Ungu, mungkin yang terlintas di benak kalian adalah kisah cinta yang mulus meski tersembunyi di balik pengkhianatan. Tapi faktanya, kisah di balik lagu-lagu ini jauh lebih kelam dan penuh luka daripada yang kalian bayangkan. Cinta pada orang yang salah bisa berubah menjadi petaka, dan cinta yang dibungkus rahasia bisa membawa maut pada kita. Dan itulah yang terjadi pada Dwi Hastuti, seorang janda cantik asal Wonogiri, yang dimana cintanya pada lelaki yang sudah beristri berujung pada kematian yang mengerikan. Ia dicekik, dipukul, lalu akhirnya dicor di pekarangan rumah orang tua tersangka. Semua bermula pada bulan Oktober tahun 2024. Dwi Hastuti yang merupakan janda berusia 48 tahun asal Batu Retno bertemu dengan Joko Nur Setiawan alias JNS. Joko yang berprofesi sebagai driver bus diketahui sudah memiliki anak dan istri. Joko berusia 34 tahun, 14 tahun lebih muda daripada Dwi. Kendati usianya lebih muda, rayuan Joko terbukti ampuh memikat hati Dwi. Dwi yang telah lama menjanda merasakan kembali gairah cintanya yang telah lama padam. Walaupun ia tahu bahwa Joko sudah memiliki istri, Dwi tetap melanjutkan hubungan mereka layaknya remaja yang sedang dimabuk cinta. Janji-janji manis yang diucapkan Joko membuat Dwi terus berharap, meski harapan itu tak akan menjadi kenyataan. Hubungan Dwi dengan Joko sudah sampai pada tahap yang paling intim, bahkan sudah selayaknya hubungan suami istri. Mereka rutin berhubungan badan, lebih sering dibandingkan Joko dengan istri sahnya. Aktivitas itu mereka lakukan dalam berbagai kesempatan, seperti di rumah orang tua Joko, dan tak jarang mereka check-in di hotel untuk sekedar mencari suasana baru. Tetapi cinta yang dibangun di atas kebohongan tak akan pernah tenang. Memasuki bulan Februari tahun 2025, Dwi yang merasa telah memberikan segalanya pada Joko mulai menuntut kepastian. Dwi yang mulai sadar bahwa janji-janji manis yang dulu diucapkan tak pernah menjadi kenyataan. Dwi hanya ingin dinikahi. Ia ingin hubungan mereka sah, tak lagi sembunyi-sembunyi. Karena dari awal si Joko ini sudah mukundu, permintaan itu tentu ditolak mentah-mentah olehnya. Joko yang tidak ingin rumah tangganya hancur apabila kasus perselingkuhan ini terbongkar, mulai merasa panik. Adu argumen mulai sering terjadi di antara mereka. Silat lidah yang dulu sering terjadi saat mereka bertemu, kini menjadi perdebatan yang tak pernah ada titik temu. Hari berganti pada tanggal 11 Februari tahun 2025, di mana itu merupakan hari terakhir Dwi bertemu dengan keluarganya. Pagi itu, ia mengantar anaknya yang masih duduk di bangku SMP ke sekolah. Sepanjang perjalanan, canda dan tawa terus mengalir di antara mereka, seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Sang anak tak sedikit pun menyangka bahwa tawa ibunya pagi itu adalah tawa terakhir yang akan ia dengar. Sampai pada akhirnya, Dwi dilaporkan hilang. Pada hari itu, Dwi dan Joko sudah berencana untuk bertemu. Dwi yang ingin meminta kejelasan terkait status hubungan mereka, merasa perlu untuk bertemu secara langsung. Ditambah, mereka sudah lama tidak melakukan aktivitas kasur. Rencananya, mereka akan bertemu dan melepas hasrat rindu di rumah orang tua Joko. Versi lain mengatakan bahwa Dwi dan Joko sedang terlibat permasalahan perihal mobil rental. Jadi ceritanya, mobil milik Dwi sempat dipinjam oleh tersangka Joko. Namun pada perjalanannya, mobil ini malah digadaikan pada orang lain. Dwi yang merasa ditipu oleh Joko, kemudian memutuskan untuk bertemu dengan Joko dengan maksud meminta penjelasan terkait keberadaan mobilnya saat ini. Tapi yang jelas, Dwi terakhir terlihat pada tanggal 10 Februari tahun 2025. Saat itu, ia meninggalkan rumah setelah dijemput seseorang menggunakan mobil berwarna merah. Sejak saat itu,
Dwi tak pernah ada kabar, seolah ditelan bumi. Lalu siapa orang di balik mobil merah tersebut? Ialah Joko, tersangka tunggal kita pada episode kali ini. Ia membawa Dwi Hastuti ke rumah orang tuanya di desa Ngadirojo. Di sanalah mereka bertemu untuk terakhir kalinya. Dwi yang menuntut Joko untuk segera menikahinya dan terus menanyakan perihal keberadaan mobilnya membuat Joko berang. Ia mencekik leher Dwi hingga lemas, kemudian membanting tubuh Dwi ke lantai. Tak henti sampai di situ, Joko memukul kepala Dwi berkali-kali dengan tangan kosong. Saat Dwi berteriak, mulut Dwi dibekap dengan kuat oleh Joko. Dwi meregang nyawa dalam kondisi terlentang di tangan orang yang paling ia percayai. Dengan meninggalnya Dwi, Joko merasa lega karena tak ada lagi yang mendesaknya untuk segera menikah. Juga tak ada lagi yang menanyakan terkait keberadaan mobil itu. Tapi sekarang, Joko harus menyusun rencana agar seolah tidak terjadi apa-apa pada hari itu. Ia menggali tanah di pekarangan rumah orang tuanya, tepat di dekat kandang itik. Tubuh Dwi ia bungkus dengan plastik, lalu dilapisi dengan kain jarik. Setelah itu, ia menguburnya sedalam kurang lebih 1 meter. Lalu menutup lubang tersebut dengan cor setebal 50 cm agar bau tidak menyebar. Seolah ia ingin mengubur semua dosa yang ia lakukan. Namun waktu tak bisa dibohongi, hari-hari berlalu bagai berjalan lambat. Dwi yang tak pernah kembali ke rumah membuat pihak keluarga sangat cemas. 3 hari setelah pembunuhan, tepatnya pada tanggal 14 Februari tahun 2025, keluarga melaporkan hilangnya Dwi ke kantor polisi. Upaya pencarian pun dilakukan. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap keluarga korban, dan dari keterangan keluarga inilah didapat informasi bahwa korban terlihat terakhir kali keluar rumah dengan pria bernama Joko Nur Setiawan. Polisi bergerak cepat untuk mencari keberadaan Joko, namun karena minimnya bukti membuat polisi kesulitan. 2 bulan lebih kasus ini belum menemukan titik terang. Hingga pada akhirnya, polisi mendapat keterangan dari orang tua tersangka yang bernama Gimin bahwa ada yang tidak beres di pekarangan rumahnya. Pak Gimin bercerita, tiba-tiba ada bekas galian tanah yang kemudian ditutup dengan cor di pekarangan rumahnya. Polisi pun lantas melakukan pembongkaran pada galian tersebut. Dan benar saja, misteri hilangnya Dwi Hastuti kini terjawab. Polisi menemukan jasad Dwi beserta bukti-bukti lain dalam galian tersebut. Kini Joko tak bisa lagi mengelak. Ia ditangkap dan diinterogasi di kantor polisi sampai akhirnya mengakui semua perbuatannya. Hasil otopsi mengungkapkan ada pendarahan otak dan luka memar di wajah Dwi. Ini menguatkan keterangan pelaku bahwa korban dipukul dan dibekap hingga tewas. Kini Joko Nur Setiawan alias JNS terancam hukuman mati. Pasalnya, tindakannya menghabisi nyawa Dwi Hastuti yang merupakan kekasihnya diketahui telah direncanakan. Menurut kalian, apakah hukuman tersebut pantas untuk tersangka kita kali ini? Jawab di kolom komentar ya. Cinta seharusnya menyelamatkan, tapi cinta yang salah arah bisa menjadi pisau yang menikam dari belakang. Ketika cinta dikendalikan oleh kebohongan dan dijalani tanpa kejujuran, maka akhir dari semuanya hanya satu, kehancuran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan episode seru lainnya.